Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Edukasi Agama. Kembali bersama saya Abi dan Bang Dame. Kita di sini ingin membersamai teman-teman semua berbicara, ngobrol dari hati ke hati. Ada satu topik yang menarik buat kami sharing ke teman-teman. Seperti di pertemuan episode yang lalu, kita udah memberikan sedikit pengantar kenapa agama itu sangat penting. Walaupun dunia modern telah banyak memberikan banyak informasi, ada artificial intelligence, ada sains, ada stoik, ada apalagi banyak yang membuka banyak kesadaran di dalam ruang batin kita. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh melupakan satu wisdom atau satu mutiara dari Tuhan yang dalam bentuk agama. Bang Dame, terima kasih sudah hadir kembali di sini. Ya. Kita sama-sama ngobrol. Sebagai informasi teman-teman semua, ini adalah bentuk kasih kita yang kita wujudkan dalam bentuk Rumah Cinta Sahaja. Ya. Jadi kita bikin sebuah program namanya Rumah Cinta Sahaja dengan berharap siapapun yang bisa datang ke sini bisa menemukan kesejatian dirinya, bisa menemukan kesahajaan dirinya, dan bisa menemukan keotentikan di dalam diri kita masing-masing. Bang Dame, kita lanjut lagi ngobrolin agama. Aku pengen Bang Dame share gitu ya kepada teman-teman semua. Di antara banyak agama nih, kan kita mengenal ada agama Islam, ada agama Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Yahudi, dan macam-macam kan gitu. Kalau di Indonesia kan cuma 5 aja gitu ya. Tapi kalau kita ke luar negeri atau kemana kan ternyata agama itu ribuan gitu. Dan karena agama jumlahnya banyak, sebetulnya kan kalau dianggap sebagai sebuah menu kehidupan gitu ya, kan banyak pilihan namanya. Tapi kan begitu kita lahir, kita udah dilabelin satu agama tertentu. Kok saya Islam misalnya kan gitu ya. Jadi karena saya udah lahir di dalam keluarga Islam, kalau kita tidak belajar, sulit untuk menemukan sebuah makna di dalam agama yang lain. Bang Neo boleh share nggak? Bahwa ternyata setiap agama itu ternyata punya keunikan masing-masing, punya khasan masing-masing. Sehingga kita tidak ada ruang lagi buat saling menyalahkan, tapi menerima, merangkul dengan kasih sayang gitu. Terima kasih Mas Abi, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa kembali kepada agama. Itu kan dari Sanskerta ya. Agama. Tidak, gama kacau kalau sederhananya. Iya, betul. Tapi ada istilah lagi dari bahasa Inggris religion, religio gitu. Religio itu salah satu makna yang kita lihat di kamus adalah yang menghubungkan manusia dengan yang disebutlah Tuhan. Gitu. Ada sekarang orang mulai menyebut Tuhan atau ketuhanan. Karena kalau kita sebut Tuhan, ya apa yang saya persepsi sebagai sosok yang saya sembah atau keberadaan yang saya sembah. Ada lagi ketuhanan. Ketuhanan itu lebih kita tidak bisa mensosokkan, tapi keberadaan yang selalu ada, yang by nature inside us, itu kita akui gitu, kita sadari, kita ingin selalu terhubung dengan ketuhanan itu. Makanya di Indonesia, di Pancasila itu menggunakan kata ketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa, yang tunggal, yang terbagi-bagi gitu kan. Nah jadi itu satu yang perlu kita pahami. Jadi agama itu adalah keterhubungan, sebuah jalan dari kita manusia yang suka tidak suka. Kita ada keterbatasan, ada ketidakmampuan. Kita memang dikasih panca indera, badan, kemudian pemikiran, perasaan, imajinasi. Tapi kita sadar ada keterbatasan. Dalam keterbatasan ini kita butuh terhubung. Nah di sini agama jadi jembatan. Nah bayangkan misalnya bumi ini ada satu manusia beranak pinak, dia mencari tahu. Ada keberadaan yang lebih dari sekedar dirinya. Nah ketika sosok ini, individu ini terbuka kepada keberadaan itu, ini yang disebut sebetulnya ilham, wahyu, revelation, pencerahan. Nah, dia itu menolong dirinya. Wahyu itu menolong dirinya kepada yang tak terbatas itu. Dia bisa jalani. Dia disiplin selalu terhubung. Muncullah satu metode. Jadi ada satu sosok individu yang terbuka. Ini yang nanti yang disebut seorang nabi.
seorang utusan, messenger. Hmm. Dalam bahasa Arab kan naba, nabi, naba pesan, kabar gembira, gembira, pembawa pesan nabi. Iya. Dia juga rasul, utusan, menuntun manusia. Jadi ini kan mudah dipahami. Bisa aja misalnya di hutan ada seseorang dia beranak pinak, mereka bingung, tahu-tahu terbuka. Nah, apapun yang dia ungkapkan dari keterhubungan dia itu, pengetahuan, ilham, tata cara hidup, itu menjadi satu pegangan. Ini lama-lama dikumpulin jadi teks gitu. Jadi buku, jadi kitab. Yeah. Makanya ada kitab. Kitab dulu tuh kan maknanya bukan buku seperti ini, tetapi kumpulan pengetahuan yang sudah tersusun, yang hadir pada seorang nabi, seorang sosok. Nah, berjalannya waktu ini jadi banyak. Nah, sebetulnya Hindu itu yang saya pelajari ya secara studi agama, itu sebetulnya banyak jalan di sana. Nah, orang orientalis ya, peneliti-peneliti agama belakangan, ini kok di Sungai Hindu sini banyak banget ajaran. Dia mau ngasih nama gitu. Ya namanya Hindu, jadinya Hindustan gitu. Padahal di situ banyak jalan spiritual. Jalan yang membuat orang mengerti hidup. Ini dulu dipahami. Iya, betul. Karena ada sempat seorang guru itu mengatakan begini. Pada akhirnya agama itu seharusnya menjadi individual searching bagi seseorang. Kayak tadi kan Bang Dame juga relate menjelaskan bahwa bayangkan nih bumi ini luas, tidak ada siapapun, baru seorang gitu, atau 2 orang, 3 orang beranak pinak. Mereka hidup sebagaimana biasa, mencari makan, kerja segala macamnya. Tapi di satu titik mungkin ada sebuah intuisi atau inspirasi datang, perenungan, apa ya dibalik semua ini gitu. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang mendesain ini dan segala macamnya gitu. Betul. Di situ kan ada semacam individual searching. Jadi nyari sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Betul. Yang itu apa istilahnya ya? Menguasai dia secara tidak sadar kan gitu ya. Lalu muncullah tadi senabi segala macamnya. Berarti orang-orang yang sadar menempatkan agama bukan sebagai template yang udah diterima begitu aja dari warisan yang tadi itu kan, tapi dia menjadikan ini sebagai individual searching dia kepada Tuhan, gitu Pak Nama ya. Karena kan saya tambahin dikit. Jadi itu ketika dijelaskan agama, the origin of religion tadi kan. Jadi ada seorang individu terbuka, dia menemukan jalan menolong dirinya. Terus pada saat yang sama orang lain melihat dia, wah ini bisa diandalkan ini orang ini. Ajarin dong saya. Nah, sosok individu ini terhubung lagi, dikasih tahu tata cara. Bagaimana menuntun masyarakat, menuntun manusia. Jadi muncullah satu ajaran, satu kitab, satu bentuk bagaimana metode. Nah, pada saat itulah agama mengalami transformasi, berubah menjadi sistem sosial. Jadi pada mulanya memang individu, pencarian individu. Tapi ketika dia menjadi channeling atau transmitter dari keterhubungan kepada yang tak terbatas, ketuhanan itu, maka ajarannya itu menuntun society. Nah di situ agama menjadi sistem juga. Belief system, syariat gitu kan. Itu loh maksudnya. Nah sekarang kenapa kita ajak edukasi agama ini, mengajak kita merenung ke situ. Sekarang kita sudah dapat take for granted. Iya, betul. Sudah jadi identitas sosial, sudah tiba-tiba jadi dogma, sudah jadi pemahaman menurut ini menurut dan nggak ada rasanya Bang Name kalau sudah begitu. Itu dia. Nah, makanya kan dengan edukasi agama ini kita jadi mulai paham, oh pada dasarnya setiap individu itu melakukan pencarian dan sudah ada agama nih semacam pola atau sistem. Kan tinggal kita kawinkan antara pencarian individu relate dengan sistem yang ada pada agama yang pas buat dia. Jadi nanti kita akan menyadari juga ada seorang individu untuk dia agama ini cocok. Bukan cocok-cocokkan. Jadi kalau tadi saya memaknai ucapan Bang Dame, individu itu kan sebenarnya tidak harus dalam sosok formal kayak Nabi dan Rasul. Itu mungkin
zaman dulu sudah banyak mewariskan gitu ya. Iya, betul. Kitabnya, ajarannya, segala macamnya. Dengan perjalanan kehidupan dan sejarah akhirnya sampai ke kita semuanya. Dan ada orang-orang yang diberkati untuk mentransmisikan Iya. pengetahuan yang itu datang kepada dia gitu ya. Iya. Nah, dari sanalah tugas kita menemukan seorang pembimbing yang Iya. bisa membimbing batin kita menemukan jalur agama yang terkoneksi dengan Tuhan. Betul. Kayak misalnya kalau kita naik gunung ke atas puncak kan, kalau kita mungkin kita bisa baca peta, Iya. baca pengetahuan Iya, dan bisa segala macam, ya kan? nabrak-nabrak. Pasti nabrak-nabrak tuh ya. Iya, iya. Makanya kita harus Sesat. sesat. Mungkin kita harus menemukan satu orang yang udah pernah ke sana, Iya. lalu dia bukan hanya menceritakan, tapi juga ngasih tahu jalannya, caranya, bahkan mungkin dia ikut nemenin. Iya. Kerinduan seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan nih di saat sekarang ada pada ini. setiap manusia. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa misalnya nih, kita lahir di Cina. Nah, ya di sana kita kenal mayoritas Konghucu atau misal Taoism gitu kan. Jadi kita lahir di satu tempat itu juga secara natural ada jalan yang cocok buat kita. Oke. Lahir di padang pasir Timur Tengah. Ada di sana Islam. Lahir di Timur Tengah ada Yahudi, Palestina misalnya, Israel. Lahir di Afrika. Lahir di Australia. Lahir di Eropa. Jadi makanya kan dalam studi agama, ya ini dikategorikan ada agama-agama besar. Tapi ada juga agama-agama yang memang tidak tampil sebagai agama besar. Tadi kan Mas Abi bilang kan ada di Indonesia aja kan 5 kan. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu juga ada nambah terus. Dulu ada namanya aliran kepercayaan. Tapi kan bagaimana dengan kejawen? Iya. Bagaimana dengan Sunda Wiwitan? Oh, itu budaya. Nah, dalam edukasi agama ini kita kasih tahu itu juga sebuah jalan. Cuma berbeda aja sama kita. Itu loh maksudnya kebijaksanaan yang perlu kita pahami. Iya. Orang suku Baduy itu bukan berarti mereka tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan ketuhanan itu. Iya. Keterhubungan itulah sebetulnya nanti yang disebut dengan agama. Ada makna begitu, religion. Bahwa kita terlahir sudah jadi Islam, Hindu, Buddha, itu satu hal lagi. Ya. Tapi pertanyaannya, Abi sudah Islam, saya Islam. Apakah saya sudah bisa melihat Islam ini jalan saya? Perlu edukasi kan? Iya, betul. Gitu. Jadi ada dua hal di sini nih Bang, ditangkap. Agama secara formal yang kita peluk, yang sekarang identitas jadi sosial, tapi agama sebagai jalan batin, jalan saya. Ya, jalan saya. Nah, itu nanti kan kalau diurai dalam Islamic perspektif ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tapi kita berharap ini juga jadi satu tempat belajar bagi teman-teman yang baru mencari, atau anak Gen Z atau orang tua yang biasa di barat. Iya. Paling tidak kita menghormati agama itu. Ini ada satu jalan loh yang sudah kuat ribuan tahun. Jangan anggap remeh ini. Bahwa ada konsekuensi dampak dari sosok-sosok atau apa istilahnya, oknum ya. Tokoh agama itu yang tidak memberikan keteladanan. Itu satu hal, bukan jalan yang salah. Jangan-jangan sains itu juga mirip kayak agama juga, memaksakan kehendak juga. Satu-satunya cara ini menemukan kebenaran. Gitu loh maksudnya. Ya, saya juga pernah ya diajarin gitu bagaimana cara ngelihat sesuatu. Dalam bidang agama misalnya, kenapa sih ada orang yang lembut gitu, kemudian dia toleran, kemudian dia demokratis gitu. Saya tahu, oh dia menggunakan jalan pikiran yang toleran gitu. Ya kan, berarti kan karena semua tergantung di sini. Tapi ada orang yang keras banget, pokoknya kalau misalnya nggak sholat kamu haram gitu, maksudnya neraka. Kalau kamu nggak ibadah, saya tahu berarti dia sedang menggunakan jalan pikiran yang fanatik, misalkan gitu ya. Jadi ada toleran, ada fanatik gitu. Tapi ada juga yang gini Bang Dami nih. Aku adalah seorang Islam, kamu seorang Kristen. Kok apa-apa, kita sama-sama. Tapi kalau mati kau masuk neraka, gue masuk surga gitu. Aja gitu kan. Nah itu saya juga bisa paham. Berarti dia sedang menggunakan yang namanya apa itu namanya saya lupa. Tapi itu masih agak fanatik tapi sedikit toleran gitu. Ada juga gitu kan. Betul. Kita banyak tuh pertemanan kayak gitu. Kalau urusan sosial kita bisa sama-sama. Tapi kalau urusan udah dogma agama, tar dulu kan gitu. Ada yang begitu tuh. Nah ada juga yang misalnya aku benar, kamu juga benar gitu. Jadi kita sama-sama memegang kepercayaan masing-masing gitu. Tapi di sisi lain berarti ada semua di semua agama benar semua gitu. Tapi ada juga yang ngelihatnya di luaran kita berbeda,
tapi di dalam kita sama Iya. gitu. Itu juga ada gitu Iya. ya. Nah, perspektif kayak gini mungkin yang cocok untuk kita coba share bahwa sebuah pemikiran itu bisa mempengaruhi cara pandang kita pada Iya. sesuatu. Dan kalau itu diterapkan pada sesuatu, sebenarnya efeknya balik ke kita lagi loh gitu. Iya. Kamu kenapa menderita? Karena pikiran kamu sendiri gitu. Iya. Kamu kenapa bahagia? Itu juga karena pikiran kamu sendiri. Nggak ada kaitan dengan Tuhan memberikan justifikasi bahwa ini salah ini benar. Kalau misalnya kita cara pandangnya itu lebih aware seperti itu. Nah, Bang Dame, agama tadi yang Bang Dame sebutkan, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, segala macamnya. Aku jadi penasaran. Kira-kira nih kekhasan dari masing-masing mereka itu Bang Dame bisa gambarkan seperti apa, Bang? Iya, jadi sekali lagi kan Abi ya, teman-teman kita belajar bersama. Kita akan diskusi di sini agama-agama dari referensi buku ini. Bukan cuma ini ya, ada beberapa buku, tapi ini yang sudah dijalankan. Saya pernah bawakan juga ini di beberapa forum. Jadi kita belajar ini. Saya Islam secara formal saya jalanin. Tapi juga saya menemukan di dalam Tao itu satu keindahan. Ya kan? Dalam apa? Taoism Ya. misalnya kan, sampai Toshisi Koizutsu kan menulis satu buku Taoism juga kan, Sufism and Taoism gitu. Terus di situ ada keseimbangan, ada khasnya gitu. Nah, ini kita akan bahas di sini. Mungkin kita bahas Tao itu beberapa kali pertemuan ya. Sehingga sahabat-sahabat jadi kayak mencicipi juga, oh ada kearifan, ada kebenaran yang digambarkan dalam style Tao. Ada juga Buddhism kita. Buddha itu juga begitu ke Jepang jadi Zen. Itu kan jadi perlu kita mengerti gitu. Dan tujuannya apa? Agar kita bisa mengambil kearifan dan kita coba lihat dalam konteks apa agama yang sudah jadi jalan kita. Gitu. Terus ada juga Hindu. Hindu itu banyak banget. Hindu Bali sama yang India bisa beda loh. Iya, betul. Ya kan? Buddha juga banyak aja alirannya juga. Terus juga ada Yahudi. Nah, ini kan dikategorikan Yahudi, Islam, Kristen itu kan Semitic religion. Iya, agama-agama Semitik. Agama-agama Semitik. Tapi kan pembagian itu kan seorang ilmuwan mencoba mengidentifikasi. Tetapi kita di sini dalam edukasi agama, kita coba explore semuanya dari referensi buku ini. Lalu nanti kita coba lihat relevansinya dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Tahu nggak apa, Mas Abi, yang apabila ini kita pelajari? Kita jadi mengerti agama itu memang menolong kita terhubung dengan ketuhanan, menjalani hidup menjadi lebih baik, dan juga kita bisa mengerti jalan-jalan yang lain. Iya kan? Iya, betul. Terus kalau ada orang misalnya saya tidak mau agama dulu, ya tidak apa-apa juga. Iya. Tidak apa-apa. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin, kalau nah itu referensi tidak ada kita paksaan dalam agama. Referensi kita itu juga itu betul, kan. Iya. Referensi agama juga. Benar. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Benar. Itu dapat dari mana? Ya dari Al-Qur'an. Jadi nggak bisa kita keluar dari situ. Benar. Cobalah melihat agama itu bukan sebuah kungkungan ataupun agama itu sebagai sumber pertengkaran. Tapi ini ada satu referensi jalan yang udah teruji ribuan tahun. Dan Abi kan Sunda kan. Di sana ada juga wisdom kan. Iya, betul. Ada jalan juga kan. Cuma nggak mendalami aja kan. Iya. Kan? Kalau ngomongin Sunda, kita lihat banget tuh sosoknya Kang Deddy kayak apa kan. Kang Deddy mulia, iya betul. Nah itu kan. Benar, iya. Nah jadi dan beliau tidak mau menyebut agama kan. Ada begitu. Kalau kita nggak apa-apa. Ketika kita mengenai agama sebagai jalan, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju puncak. Jadi edukasi agama ini akan mengajak kita untuk memperdalam wawasan kita tentang agama-agama besar, agama-agama yang ada di lokal, dan kita lihat titik temunya. Iya. Spill sedikit Bang nama isi buku itu, boleh nggak tuh? Boleh. Apa itu yang akan kita coba? Iya, jadi di sini kita akan bicara teman-teman ya, mulai dari yang paling tua ya, agama Hindu. Hindu akan kita ulas. Ya ini jangan kita masuk dulu. Iya, kita Hindu itu terus kental dengan yang sederhananya dewa-dewa gitu kan. Ada Brahma, ada Atma gitu ya. Ada Buddhisme. Buddhisme itu terkesan kayak kontra terhadap Hindu. Buddhisme itu lebih menekankan meditasi dan dia menemukan keterbangunan. Makanya Buddha. Ya Siddhartha Gautama itu Buddha gitu.
awakening mind. Makanya Buddha ini, kalau kata Einstein, agama yang aku lihat di masa depan itu yang relevan Buddha. Karena Buddha tidak banyak bicara dogma, tapi dia bicara banyak tentang how mind works, gitu. Bagaimana pikiran bekerja. Apakah ini lebih baik? Enggak juga. Jadi itu Konfusianisme, ini etik nih dominan nih, Kongfucu gitu kan. Ini satu sosok yang luar biasa juga, Kongfucu. Ada Taoism, Lao Tzu. Taoism ini yang dikenal sebagai bagaimana dia selaras dengan alam. Ya kita jadi ingat nih, oh di daerah Baduy misalnya kan, atau di suku Indian Amerika itu kan selaras dengan alam. Taoisme ini banyak bicara itu. Kitabnya itu tipis loh, sangat tipis. Islam sendiri, Islam yang udah kita kenal kan, itu yang paling bontot ya. Ada Yahudi, ada Kristen, ada bungsu Kristen, ada agama-agama primordial purba. Di Indonesia banyak tuh. Nanti di sini kita bisa banyak bicara. Di Indonesia itu di Sumatera ada namanya Pelbegu, ada di Sunda, ada di Jawa. Agama Jawa itu juga dianggap agama juga loh, agama Jawa. Nah, kita belajar bersama. Dan siapa tahu nanti kita bisa juga undang satu sosok di sini yang memang mendalami itu. Tapi saya sama Sabi kan belajar ini juga pernah kan studi agama, kita coba share. Paling tidak kita tidak lagi mencela agama itu, mencela agama sebagai biang pertengkaran, tapi agama adalah satu jalan terhubung dengan yang tak terbatas agar kita bisa bijak menjalani hidup. Dan yang paling penting juga adalah bahwa agama-agama ini adalah seperti sebuah buku yang lengkap gitu. Kalau tadi dibilang Islam adalah di chapter terakhir gitu, maka Hindu dan Buddha segala macam yang mungkin berada di chapter-chapter awal. Untuk bisa mengerti semua ini, kan kita nggak bisa langsung ke chapter terakhir. Ingat, ini adalah perjalanan hidup gitu. Kalau misalnya teman-teman ada sebuah renungan, kenapa di agama Hindu itu misalnya Tuhan-Tuhannya sangat nampak gitu ya, sementara di Islam agak sembunyi, kita butuh perenungan yang mendalam, itu tidak akan lepas dari sisi sejarah kehidupan manusia, di mana mungkin di kehidupan yang dulu batin manusia masih murni, batin manusia belum ada hektik sekarang gitu, masih terhubung sehingga Tuhan banyak menampakkan diri, dan itu sangat mungkin untuk difahami dengan, walaupun sekarang muncul dengan simbol-simbol. Tapi sekarang kenapa misalnya Islam, dalam Islam Tuhannya disebut gaib, Allah Subhanahu Wa Taala tidak kelihatan kasat mata, itu koreksi buat kita semua. Jangan-jangan batin kitanya mungkin kotor gitu ya, sehingga tidak bisa melihat hal yang gaib. Tapi makin kita membersihkan, semua jadi nampak. Nah itu juga satu edukasi yang mau kita coba sharingkan, dan itu sangat indah untuk dijalani. Satu lagi teman-teman, ingat perspektif itu sangat penting dalam kita belajar. Kok kita perspektifnya tadi fanatik, ya wassalam nanti gimana gitu ya. Fanatik picik gitu. Fanatik picik gitu, itu nanti akan lihatnya bebas gitu. Itu hitam putih, ya ini kayaknya nggak bisa nih Mas Abi ngomong begini karena begini. Nah itu kita tidak ingin berbagi lebih dalam, tapi coba kita kenali ke dalam bagaimana cara kita berpikir gitu. Kedua, oh semua agama benar gitu, kemudian di kamu juga benar, aku benar, itu juga coba selidiki, jangan-jangan nanti kita bisa pindah-pindah agama dengan secara bebas. Nggak juga begitu gitu ya. Atau misalnya juga istilahnya kebebasan beragama sehingga kita bisa kemana aja, itu juga nanti akan timbul namanya syncretism gitu ya, dimana kita hanya mengambil yang baik-baiknya dari semua agama, yang buruknya kita singkirkan. Itu juga enggak gitu juga, tapi kita ingin bawa sebuah perspektif. Ketika kita misalnya naik gunung ke atas, memang di bawah kita semua berbeda gitu ya, tapi ingat kalau sudah sampai ke atas semuanya bisa menemukan keindahan yang sama. Kita berdebat di luaran karena kita nggak tahu jalan. Tapi kalau kita sudah ke atas, masing-masing ke dalam level spiritual, ternyata semua agama menuju ke satu titik, yaitu Tuhan alam semesta. Itu yang mau kita sharing. Itu dulu Pak, cukup ya. Thank you banget teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.